Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi tentang tokoh teori pembelajaran Clark Hull dengan anggota kelompok saya Kalan Jagat Galang Buana NPM 3320110059. Yang kedua ada Malikatul Isroah dengan NPM 3420110006. Lalu ada Nur Khalifah dengan NPM 3320110067. Yang terakhir ada Rafli Aditya dengan NPM 3320110024. Materi ini atau tugas ini dari dosen pengampu Ibu Leni Kurniati MPD. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, identitas tokoh Clark Hull. Nama lengkap Clark Leonard Hull. Tempat lahir Akron, New York. Tanggal lahir Sabtu 24 Mei 1884. Dengan zodiak Gemini. Beliau berwarga negara di Amerika Serikat. Clark Leonard Hull adalah seorang psikolog Amerika yang berusaha menjelaskan tentang pembelajaran dan motivasi dengan teori ilmiah tentang perilaku. Ia terlibat dalam penelitian tentang psikometri, memuncak dalam pengujian aptitude pada tahun 1929. Pada tahun 1933, ia melakukan studi tentang hipnosis yang menghasilkan sebuah buku berjudul Hypnosis and Suggestibility pada tahun 1933. Upaya besarnya menghasilkan teori belajar yang dominan pada tahun 1940-an dan 1950-an, bahwa belajar didasarkan pada kekuatan kebiasaan. Penelitian dokternya pada aspek kuantitatif dari Evolution of Concept telah diterbitkan dalam Psychological Monographs. Clark Leonard Hull dibesarkan di Michigan. Ia memiliki masalah kesehatan mata dan pernah menderita polio. Studinya beberapa kali terputus karena masalah ekonomi dan kesehatan pada usia 29 tahun. Ia lulus dari Michigan University. Setelah lulus, dia menjadi guru dan mengajar di sebuah sekolah di Sickle, Michigan. Ia berusia 34 tahun ketika ia menerima gelar PhD dalam bidang psikologi University of Wisconsin pada tahun 1918. Segera setelah lulus, ia menjadi anggota Fakultas Universitas Wisconsin dan menjabat di sana selama 10 tahun. Pada masa itu, para peneliti biasanya menggunakan 3 metode, yaitu observasi sistematis terkontrol, dan pengujian eksperimental hipotesis. Hull percaya bahwa ada metode tambahan yang diperlukan, yaitu metode deduktif hipotetiko. Hull adalah seorang tokoh teori belajar behavioristik. Salah satu buku yang pernah dihasilkannya berjudul Mathematical Deductive Theory of Rule Learning yang ia tulis bersama-sama dengan Hofland, Perkins, dan Vince.
Hull dikenal untuk berdebat dengan Edward C. Tolman pada prinsip-prinsip behaviorisme. Ia juga dikenal untuk karyanya dalam teori drive, meskipun Hull adalah kontributor besar bagi dunia psikologi. Teorinya dikritik karena teorinya dianggap terlalu kompleks dan bersifat partikularistik atau generalisasi yang berlebihan. Clark Leonard Hull pada tahun 1943 mengemukakan konsep pokok teorinya yang sangat dipengaruhi oleh teori evolusinya Charles Darwin. Bagi Hull, tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, dalam teori Hull, kebutuhan biologis menempati posisi sentral. Menurut Hull, pada tahun 1943-1952, kebutuhan dikonsepkan sebagai dorongan atau drive seperti lapar, haus, tidur, hilangnya rasa nyeri, dan sebagainya. Stimulus hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis ini. Meskipun respon mungkin bermacam-macam bentuknya, teori ini terutama setelah Skinner memperkenalkan teorinya, ternyata tidak banyak dipakai dalam dunia praktis. Meskipun sering digunakan dalam berbagai eksperimen dalam laboratorium, Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian dari belajar. Teori belajar yang dikembangkan oleh Hull sama dengan para ahli fungsional lainnya, yaitu menggunakan tipe belajar hubungan stimulus sampai dengan respon atau S sampai R. Menurut pandangan ini, belajar tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi karena adanya hubungan S sampai R, yaitu stimulus sampai responsional. Namun menurut Hull, selain hubungan antara S sampai R, perilaku juga dipengaruhi oleh suatu proses yang terjadi dalam diri organisme yang tidak dapat diamati. Variabel ini kemudian dikenal dengan nama variabel intervening atau intervening variable. Mekanisme belajar dalam teori Hull. Ada 3 macam variabel dalam teori Hull. Yang pertama, variabel bebas atau independen, yang merupakan kejadian stimulus secara sistematis dimanipulasi oleh eksperimenter. Yang kedua, ada variabel pengintervensi atau intervening, yakni proses yang dianggap terjadi di dalam organisme tetapi tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga, variabel terikat atau dependent, yakni beberapa aspek dari perilaku yang diukur oleh eksperimenter dalam rangka menentukan apakah variabel bebas punya efek atau tidak. Penggunaan secara praktis teori belajar Hull untuk kegiatan dalam kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori belajar didasarkan pada drive reduction atau drive stimulus reduction. Yang kedua, instruksional objektif harus dirumuskan secara spesifik dan jelas. Yang ketiga, ruangan belajar harus diatur demikian rupa sehingga memudahkan terjadinya proses belajar mengajar. Yang keempat, pembelajaran harus dimulai dari yang sederhana atau yang mudah menuju kepada yang kompleks atau sulit. Biasanya ini terjadi pada matematika. Yang kelima, kecemasan harus ditimbulkan untuk mendorong kemauan belajar. Latihan harus didistribusikan dengan hati-hati supaya tidak terjadi inhibisi atau kelelahan, tidak boleh mengganggu belajar. Yang terakhir, ada urutan mapel harus diatur demikian rupa sehingga mapel yang terdahulu tidak menghambat, tapi justru harus menjadi perangsang yang mendorong belajar mapel berikutnya.
Berikut adalah materi-materi yang akan dilanjutkan oleh Saudara Nur Khalifah ya. Aplikasi Hull dalam kehidupan nyata. Prinsip-prinsip utama teori dari Hull sendiri adalah: 1. Environment adalah faktor penting dalam belajar yang harus ada, namun fungsi environment bagi Hull lebih sebagai reduction daripada station fact. 2. Dalam mempelajari hubungan S sampai R, yang perlu dikaji adalah peranan dari intervening variabel atau yang juga dikenal sebagai unsur O atau organisme. Faktor O adalah kondisi internal dan sesuatu yang disimpulkan. Efeknya bisa dilihat pada faktor R yang berupa output. Karena pandangan ini, Hull dikritik karena bukan behaviorisme sejati. 3. Proses belajar baru yang terjadi setelah keseimbangan biologis terjadi. Di sini tampak pengaruh teori Darwin yang mementingkan adaptasi biologis organisme. 4. Sebagai contoh adalah ketika seorang anak belajar membaca, di mana kemampuannya dalam membaca akan meningkat tergantung pada faktor seperti rajin belajar, pujian orang tua, dan sebagainya yang berpotensi untuk memunculkan peningkatan kemampuan membacanya. Pandangan Hull tentang pendidikan. Walaupun Hull sangat hati-hati dengan membatasi teorinya dan implikasinya, kita juga bisa mengeksplorasi implikasi teori Hull untuk pendidikan. Teori belajar Hull adalah reduksi dorongan atau reduksi stimulus dorongan. Menurutnya, belajar melibatkan dorongan yang dapat direduksi. Sulit membayangkan bagaimana reduksi dorongan primer dapat berperan dalam belajar di kelas. Tapi beberapa pengikut Hull, misalnya Janet Taylor Spash, menekankan kecemasan sebagai bentuk dorongan dalam proses belajar manusia. Latihan harus didistribusikan dengan cermat agar hambatan tidak muncul. Guru Hullian akan membagi topik-topik yang diajarkannya, sehingga siswa tidak akan kelelahan yang bisa mengganggu proses belajar. Topik itu juga diatur sedemikian rupa sehingga topik yang berbeda akan saling berurutan. Misalnya, urutan belajar yang baik adalah matematika, pendidikan olahraga, bahasa Inggris, seni, dan sejarah. Revisi teori Hull oleh Spash dinyatakan bahwa siswa belajar tentang hal-hal yang mereka lakukan. Jadi Spash adalah teoritis. Integritas merupakan space. Insentif atau penguat itu penting, sebab insentif memotivasi siswa untuk menerjemahkan apa-apa yang dipelajarinya ke dalam perilaku dengan hubungan insentif kinerja, bukan untuk belajar. Dalam buku Principles of Behavior, Hull mengajukan 16 buah postulat. Ke-16 postulat tersebut adalah sebagai berikut. A. Tanda-tanda luar yang mendorong atau membimbing tingkah laku dan ekspektasi neuralnya atau saraf. Postulat 1. Input saraf atau bekas lanjutannya. Jika suatu perangsang mengenai reseptor, maka timbullah input saraf aferen dengan cepat mencapai puncak intensitasnya dan kemudian berubah secara berangsur-angsur. Sesaat saraf aferen berisi impuls dan diteruskan kepada saraf sentral dalam beberapa detik dan seterusnya. Timbul respon
S sampai R diubah menjadi S atau SSR. Simbol S adalah impuls atau stimulus stres dalam saraf sensoris. Dan simbol R adalah impuls respon yang masih dalam saraf aferens. 2. Interaksi saraf aferen. Impuls dalam suatu saraf aferen dapat diteruskan ke suatu atau lebih saraf aferen lainnya. R timbul tidak hanya karena satu impuls, tetapi lebih dari satu S yang lalu terjadi kombinasi berbagai stimulus. Rumusnya akan berubah menjadi SRF. B. Respon terhadap kehidupan, hadiah dan kekuatan kebiasaan. Postulat 3. Respon-respon bawaan terhadap kebutuhan atau tingkah laku yang tidak dipelajari. Sejak lahir, organisme mempunyai hierarki respon penentu kebutuhannya yang timbul karena ada rangsangan-rangsangan dan dorongan. Respon tersebut kebutuhan tertentu bukan merupakan respon pilihan secara random, tetapi respon yang memang ditentukan oleh kebutuhannya. Misalnya mata kena debu, maka secara otomatis mata berkedip dan keluar air mata. Jika pola respon bawaan pertama tidak memenuhi kebutuhan, maka akan muncul pola lainnya. Jika tidak ada satupun pola-pola berikut bawaan itu yang efektif dalam memenuhi kebutuhan, maka organisme harus mempelajari pola respon baru. 4. Hadiah dan kekuatan kebiasaan. Kontiguitas dan reduksi dorongan sebagai kondisi-kondisi untuk belajar. Kekuatan kebiasaan akan bertambah jika kegiatan-kegiatan reseptor dan efektor terjadi dalam kesamaan waktu yang menyebabkan hubungan kognitivitif adalah hadiah pertama dan hadiah kedua jika satu stimulus diikuti dengan satu respon yang kemudian diikuti dengan penguatan, maka asosiasi antara stimulus dan respon itu akan semakin kuat yang disebut dengan habit. Maka asosiasi antara stimulus dan respon dan jumlah pasangan S dan R yang diperkuat adalah S sama dengan 1 min 10. N adalah jumlah pemasangan antara S dan R yang berkuat. Rumus ini menghasilkan kurva belajar yang terakselerasi secara negatif, yang berarti bahwa pasangan yang lebih dahulu diperkuat memiliki lebih banyak efek terhadap belajar ketimbangan pasangan selanjutnya. Stimulus pengganti, generalisasi atau penyamaratan. Kekuatan kebiasaan yang efektif timbul karena stimulus lain daripada stimulus pertama yang menjadi persyaratan tergantung kepada penindakan stimulus kedua dari yang pertama dalam kesatuan yang harus-menerus dari ambang perbedaan. Dengan kata lain, yang ingin dibentuk merupakan hasil rata-rata persyaratan stimulus berikutnya. Generalisasi stimulus ini juga mengindikasikan bahwa pengalaman sebelumnya akan mempengaruhi proses belajar yang sekarang. Hull menyebutnya sebagai generalized habit state atau kekuatan kebiasaan yang digeneralisasikan. D. Dorongan-dorongan sebagai aktivator respon. Stimulus dorongan. Hubungan dalam setiap dorongan adalah stimulus dorongan karakteristik yang intensitaskan meningkat dengan kekuatan dorongan. Contohnya bibir dan tenggorokan kering yang mengiringi dorongan halus. 7. Potensi reaksi yang ditimbulkan oleh dorongan. Kekuatan kebiasaan
disintesiskan ke dalam potensi reaksi dorongan-dorongan primer yang timbul pada saat tertentu. Jadi potensi reaksi adalah fungsi dari seberapa sering respon diperkuat dalam situasi itu dan sejauh mana dorongan ada. Bisa dilanjutkan oleh Rafli Aditya. Saya Rafli Aditya akan melanjutkan presentasi dari Nur Khalifah. Faktor-faktor yang melawan respon-respon. Postulat 8. Pengekangan reaksi. Respon memerlukan kerja dan kerja menyebabkan keletihan yang pada akhirnya akan menghambat respon. Reactive inhibition. Hambatan reaktif IR disebabkan kelelahan, tetapi secara otomatis akan hilang jika organisme berhenti beraktivitas. Postulat 9. Pengekangan yang dikondisikan atau diisyaratkan. Stimuli yang dihubungkan dengan penghentian respon menjadi pengekangan yang dikondisikan. Respon untuk tidak merespon dinamakan conditioned inhibition, ISR rumusnya. Baik itu IR maupun ISR beroperasi melawan munculnya respons yang telah dipelajari dan karenanya merupakan pengukuran dari potensi reaksi atau ESR. Ketika IR dan ISR dikurangkan dari ESR, hasilnya adalah potensi reaksi efektif ESR. Potensi reaksi efektif sama dengan ESR sama dengan HSR kali D kurangi dalam kurung IR plus ISR. Postulat 10. Osilasi pengekangan. Potensial pengekangan dihubungkan dengan potensial reaksi yang bergoyang terus-menerus pada waktu itu. Potensi penghambat itu dinamakan efek guncangan OSR yang membahas sifat probabilistik dan prediksi perilaku. Potensi reaksi efektif sementara rumusnya ESR sama dengan dalam kurung HSR kali D kurangi dalam kurung IR plus ISR kurung tutup kurangi OSR. Bangkitnya respon. Postulat 11. Reaksi ambang perangsang. Potensi reaksi efektif yang momentum harus melampaui reaksi ambang perangsang sebelum stimulus membangkitkan reaksi. Postulat 12. Kemungkinan reaksi di atas ambang perangsang, kemungkinan respon adalah fungsi normal dari potensi reaksi efektif melampaui reaksi ambang perangsang. Postulat 13. Latensi, keadaan diam atau berhenti. Latensi atau rumusnya TSR adalah waktu antara presentasi stimulus ke organisme dan respon yang dipelajarinya. Postulat 14. Hambatan berhenti atau ekstinsi. Makin besar potensi reaksi efektif, makin besar respon yang timbul tanpa perkuatan sebelum berhenti atau ekstinsi. Postulat 15. Amplitudo respon atau besarnya respon. Besarnya dorongan dilantari atau disebabkan oleh pengikat kekuatan. Potensi efektif reaksi dalam sistem saraf otonom. Postulat 16. Respon-respon yang bertentangan.
jika potensi-potensi reaksi kepada dua atau lebih respon-respon yang bertentangan terjadi dalam organisme pada waktu yang bersamaan, maka hanya reaksi yang muncul potensi reaksi yang lebih besar yang akan terjadi. Berikutnya kelebihan dan kekurangan teori Hull. Setiap teori yang dikonsepkan oleh para ahli memiliki kelebihan dan kekurangan. Hull berpandangan bahwa teorinya memiliki arti penting bukan terutama karena variabel-variabel perantara yang termuat di dalamnya, melainkan karena segi penghitungannya yang bersifat akurat dan pasti. Postulat-postulatnya bisa digunakan untuk menghitung secara teliti suatu variabel dengan variabel lainnya. Contoh postulat mengenai pembentukan kebiasaan memuat persamaan. HSR sama dengan 1 kurangi 10 pangkat min 0,0305 N adalah jumlah total penguatan. Dengan persamaan ini bisa mengetahui secara pasti level kekuatan kebiasaan untuk jumlah penguatan tertentu. Terdapat kekurangan dalam teori ini diantaranya min 0,0305 dalam persamaan untuk kekuatan kebiasaan. Secara umum didasarkan atas hasil eksperimen tunggal, Hull mempunyai pendapat bahwa mungkin nilai akan dalam persamaan ini berbeda dari setiap individu. Selain itu, ketika Hull menurunkan teorema dari postulat-postulatnya dalam persamaannya, terkadang ia menggunakan nilai berbeda dari yang diberikan dalam postulatnya. Diandaikan kita ingin mengetahui beberapa banyak percobaan lebih lanjut tanpa penguatan yang diperlukan untuk menghasilkan estimasi sempurna, pendekatan pertama adalah dengan postulat 16 yang langsung ke arah ekstinsi. Pendekatan kedua melalui postulat 9 dengan menghitung jumlah inhibisi reaktif. Pendekatan ketiga adalah dengan mengamati postulat 7. Postulat 7 bahwa ketika jumlah imbalannya 0, nilai K juga 0, yang kemudian membuat potensi eksitotarinya 0. Terlepas dari nilai-nilai variabel pertamanya perantara lainnya, akan terbukti bahwa jawaban yang dihasilkan dari ketiga pendekatan ini memang pasti, namun saling berlawanan. Sekian presentasi dari saya akan kembalikan lagi kepada Jagat. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang tokoh teori pembelajaran Clark Hull. Maaf apabila ada salah-salah kata atau pengucapan kalimat yang tidak berkenan di hati pemirsa atau penonton. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.